Keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rinita Hareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ya dia pulang. Iya? Keluar Kamis malam pekan ini. Keluar. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diperiksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu satu dengan sholat Id rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat. Nggak ada. Info tadi terakhir Jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ribuan narapidana mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sejumlah narapidana melakukan aksi sujud syukur usai mendapat remisi. Belasan narapidana Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat melakukan aksi sujud syukur usai mendapat remisi Idul Fitri. Sujud syukur ini merupakan bentuk ungkapan syukur di hari kemenangan. Remisi khusus 2 atau langsung bebas yang diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuat mereka bisa merayakan Lebaran bersama keluarga. Dari total 1.096 narapidana yang beragama Islam, sebanyak 803 diantaranya mendapat remisi Hari Raya dengan rincian remisi khusus 1 dengan masa potongan hukuman 15 hari hingga 2 bulan yang diberikan kepada 787 narapidana. Sementara remisi khusus 2 atau langsung bebas diberikan kepada 13 narapidana. Rata-rata yang mendapat remisi khusus 1 dan 2 adalah narapidana kasus korupsi, narkotika, dan kejahatan lain. Ini dapat remisi Dapat alhamdulillah RK2 Pak. ya? Iya. Rutan Salemba memberikan saya remisi 2 bulan Pak. Pak, berarti langsung bebas hari ini? Bebas Pak alhamdulillah. Mau kemana rencananya? Rencana saya mau ke Surabaya Pak. Tapi nggak punya ongkos, bingung. Perlu diketahui bahwa RK2 ini adalah narapidana yang bebas karena masa pidananya habis dipotong oleh remisi. Jadi hari ini ada 13 orang yang langsung pulang karena mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu sebanyak 155.908 narapidana di Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga mendapat remisi Hari Raya. Selain itu, sebanyak 1.123 anak binaan juga menerima pengurangan remisi khusus. Pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik, serta mempersiapkan diri kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta dan Bogor, Rani Sanjaya, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Irsa niat memotong jalan saat mudik, seorang pemuda di Tasikmalaya malah terjatuh ke jurang. Gara-gara mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan, korban justru masuk ke jalur terjal di kawasan Pertamina Geothermal Energy, Kadipaten. Mengikuti Google Map perjalanan dari Bandung menuju Garut. Evakuasi dalam... Seorang pemudik dievakuasi dari dalam jurang di kawasan Pertamina Geothermal Energy, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat evakuasi, petugas harus menuruni tebing curam dan menarik sepeda motor korban dengan tali tambang dari dasar jurang. Peristiwa ini menimpa Mateo, pemudik asal Tasikmalaya. Ia tersesat dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju kota Garut. Evakuasi motor dari dasar jurang
kedalaman 8 sampai 10 meter, alhamdulillah. Kejadian bermula saat korban tiba di wilayah Kadipaten dan memilih jalur alternatif. Dengan mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan dari ponselnya, korban berniat memotong perjalanan agar lebih cepat sampai tujuan. Namun rute tersebut malah membawa ia masuk ke jalur pegunungan di area Pertamina Geothermal Energy. Kondisi jalanan yang sempit, terjal hingga minim akses membuat korban kehilangan kendali. Akibatnya sepeda motor korban terperosok ke dalam jurang di perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Tak hilang akal, Mateo langsung menghubungi call center darurat 110. Setelah proses evakuasi, korban dan kendaraannya berhasil diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kejadian ini, polisi mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur utama dan tidak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi, terutama di daerah pegunungan yang minim permukiman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik melalui tol Cikampek diprediksi terjadi pada 24 Maret. Namun bagaimanakah situasi arus lalu lintas arus balik Lebaran pada hari ini? Kita terhubung dengan Naura Syafiko di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Ya Naura, bagaimana situasi arus balik saat ini dan kapan diperkirakan terjadi puncak arus balik? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Di siang hari ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan juga lancar. Kalau kita melihat di beberapa hari kemarin memang ada sedikit penumpukan dan juga kenaikan dari volume kendaraan, di mana memang kemarin di beberapa hari yang lalu merupakan puncak dari arus mudik dan melampaui dari prediksi Jasa Marga, di mana Jasa Marga ini memprediksi ada 128.000 kendaraan yang akan melintas pada puncak arus mudik, namun ternyata melebihi prediksi ada 135.000 untuk di puncak arus mudik bagi volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama. Dan memang kalau di siang hari ini untuk arus lalu lintas ramai dan juga lancar, sehingga untuk rekayasa lalu lintas ini masih belum diterapkan. Namun tadi kami memantau sekiranya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dari pihak Jasa Marga baru saja melakukan persiapan menaruh kon untuk di dua lajur, di mana ini akan digunakan untuk kontraflow. Namun kami masih belum menerima informasi apakah nantinya kontraflow akan diterapkan di siang hari ini, di sore hari, ataupun di malam hari karena masih bersifat situasional. Kalau di siang hari ini untuk data volume kendaraan yang sekiranya sudah melintas ada 13.000 yang berasal dari Jakarta menuju tol Trans Jawa melalui Cikatama, dan untuk arah sebaliknya ini ada 8.000 kendaraan. Dan memang kalau dari prediksi untuk puncak arus balik ini akan jatuh di tanggal 24 Maret. Dari Jasa Marga sudah memprediksi sekiranya ada 120.000 kendaraan, dan pastinya untuk data tersebut ini masih fluktuatif melihat untuk kondisi di lapangan nanti saat puncak arus balik. Karena juga mengingat memang untuk saat ini dari pemerintah sudah menganjurkan adanya work from home atau work from anywhere sampai di tanggal 26 Maret. Sehingga diharapkan dengan adanya anjuran tersebut dapat mengurai kepadatan nantinya di puncak arus balik. Dan nantinya juga sudah ada penetapan dari diskon tarif tol yang akan nanti dilaksanakan dari tanggal 24 dan juga 25 Maret. Sehingga nanti masyarakat dapat menggunakan dan mengambil manfaat tersebut supaya terhindar dari kemacetan. Sementara itu Sabrina, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafiko melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali.